moderator kita pada presentasi 30 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evidence based practice. Nah, jadi nanti kami akan practice, lalu contoh kasusnya, lalu langkah-langkah serta penanganannya. Nah, sebelum kita melanjutkan pada penjelasannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa akan dipimpin oleh teman kami Melta. Pada Melta, dipersilakan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai presentasi kita, mari kita serahkan diri kepada dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Terpuji nama di atas kerajaan surga buat sikap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan mulai presentasi kelompok kami. Tuhan memberkati. Semoga presentasi kelompok kami pada hari ini kami dapat melaksanakannya dengan baik. Dalam tangan kami serahkan segala kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kami Melda telah membawa kita dalam doa. Langsung saja kita akan masuk pada penjelasan yang akan dibawakan oleh teman kami Listi. Kepada Listi kami persilakan. Oke, jadi praktek berbasis bukti atau EBP adalah penggunaan bukti eksternal, bukti minat dan keinginan internal, pengetahuan klinis dan pasien untuk mendukung penerimaan keputusan pengobatan. Salah satu upaya keperawatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan perawatan yang berkualitas didasarkan pada perawatan EBP berbasis bukti adalah panduan bagi perawat untuk membuat keputusan klinis akurat dan terkini. Dimulai dengan Florence Nightingale pada abad ke-19 dan meluas hingga ke komunitas medis. Praktik berbasis bukti telah berkembang seiring dengan disiplin ilmu keperawatan. Praktik berbasis bukti EBP adalah landasan pendidikan keperawatan sarjana dan pasca sarjana dan disiplin keperawatan dapat meminimalkan kesenjangan antara teori dan praktik. Konsep praktik berbasis bukti dan bersamaan serta perbedaan dengan pengobatan berbasis bukti didefinisikan. Perawat terdaftar harus aktif mencari informasi penelitian untuk terus menutup kesenjangan antara teori dan praktik, memanfaatkan pedoman praktik terbaik keperawatan, meninjau dan menerapkan materi penelitian yang dapat diterapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi adalah cara-cara di mana keperawatan sebagai disiplin ilmu yang berinformasi dapat berkembang. Next, untuk tujuan kami memilih EBP ini dan kasusnya adalah yang pertama untuk menjelaskan tahapan penelitian keperawatan dalam EBP. Setelah itu menjelaskan faktor penghambat pengaplikasian EBP. Yang ketiga, mengerti pentingnya riset untuk EBP. Dan yang terakhir, menjelaskan bentuk implementasi EBP dalam praktik keperawatan. Untuk kontennya, penelitian terkait instrumen untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan perawat dalam menerapkan praktik berbasis bukti atau EBP, menunjukkan variasi yang signifikan dalam metode dan alat evaluasi. Semua penelitian yang dianalisis menggunakan desain penelitian cross-seksional dengan sampel perawat yang bekerja di rumah sakit.
Selain mengukur pengetahuan dan keterampilan, sebagian besar penelitian juga melibatkan evaluasi keyakinan, sikap, dan hambatan yang dialami perawat terkait EBP. Oke, untuk langkah-langkahnya sendiri terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan klinis. Langkah pertama adalah identifikasi masalah atau pertanyaan klinis yang ingin dijawab berdasarkan bukti ilmiah. Yang kedua, ada pencarian literatur. Melakukan pencarian literatur untuk menemukan bukti-bukti yang relevan dengan pertanyaan klinis yang diajukan. Yang ketiga, penilaian kualitas dan validitas bukti. Mengevaluasi kualitas dan validitas bukti-bukti yang ditemukan dalam literatur. Selanjutnya untuk nomor 4, penerapan bukti dalam praktik. Menerapkan bukti-bukti yang ditemukan dalam praktik klinis dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan pasien. Nomor 5, evaluasi hasil. Mengukur dan mengevaluasi hasil dari penerapan bukti dalam praktik untuk melihat efektivitasnya. Dalam artikel ini, penulis juga membahas tentang instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan perawat dalam menerapkan EBP. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk mengukur pemahaman perawat mengenai konsep EBP, kemampuan mereka dalam mencari dan mengetahui dan mengevaluasi literatur ilmiah, serta keterampilan dalam menerapkan bukti-bukti dalam praktik klinis. Baik, saya akan menjelaskan isi dari kasus. Mengintegrasi evidence-based practice EBP ke dalam pelayanan keperawatan merupakan sebuah standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit yang baik secara nasional maupun internasional. Budaya organisasi dan kesiapan untuk EBP di beberapa rumah sakit masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Terhambatnya penerapan EBP dapat diakibatkan kurangnya kesiapan perawat untuk mengintegrasikan bukti ke dalam praktik, termasuk keyakinan perawat terhadap EBP dan kurangnya mentor EBP. Lebih dari separuh Chief Nursing Executive CNE dan CNO melaporkan bahwa mereka tidak mengakses basis data yang penting untuk panduan berbasis bukti atau tindakan sistematis bukti. Perawat yang ada di pelayanan kesehatan banyak memiliki hambatan dalam penerapan praktik basis bukti, diantaranya kurangnya otoritas, kurangnya waktu, dan hambatan bahasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan. Penelitian yang dilakukan di Cina menunjukkan bahwa hal yang dapat memfasilitasi perawat dalam menerapkan EBP di antaranya manajemen merujuk pada tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen atau pimpinan organisasi dalam mendorong dan memfasilitasi penerapan praktik berbasis bukti. Contohnya itu dapat mencangkup alokasi sumber daya untuk pelatihan EBP, mengakses basis data penelitian, atau memberikan waktu bagi staf untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan implementasi praktik berbasis bukti. Yang kedua, memajukan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dengan presentasi 21,1%. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk meninjau dan menerapkan EBP dengan presentasi 17,5%. Yang keempat, meningkatkan dana dan kerjasama dengan pasien untuk pemanfaatan penelitian. Selain itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kemampuan perawat yang dilakukan oleh manajer keperawatan.
Ada banyak jenis instrumen yang bisa digunakan sebagai tools dalam mengukur pengetahuan dan keterampilan perawat terkait implementasi EBP. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi instrumen yang tepat untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan perawat dalam menerapkan EBP di rumah sakit. Baik, kesimpulannya, hasil ulasan ini memberikan informasi terkait pilihan instrumen yang dapat digunakan di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dalam mengukur pengetahuan dan keterampilan perawat dalam menerapkan EBP dengan menggunakan metode penelitian cross-seksional. Penelitian ini juga menjelaskan hal apa yang dapat memfasilitasi perawat dalam menerapkan EBP. Di antaranya memajukan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, dukungan manajerial, serta meningkatkan dana dan kerjasama dengan pasien untuk pemanfaatan penelitian. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi telah dijelaskan beberapa seperti apa itu evidence-based practice, contoh kasusnya, dan juga cara penanganan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, sebelum kita menutup, kita kembali berdoa. Doa akan dibawakan oleh saudara atau teman kita, Masalena Zega. Kepada Masalena, kami persilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri prestasi kita, mari kita menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih atas penyertaan dalam prestasi kami, Tuhan. Hingga pada saat ini kami dapat bisa menyelesaikan prestasi kami. Tuhan, biar apa yang kami lakukan dapat berkenan di setiap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.